Eh, 3, 2, 1, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah isu-isu etika dalam praktek kedokteran. Next. Perkenalkan, saya Dikri Abil Bayi Pratama dan Firly Ahmad Tifaldi dari kelompok 2 dengan anggota sebagai berikut. Next. Pada kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan poster dengan topik aborsi pada kasus kelainan kongenital pada fetus, di mana di dalam ini mengangkut tentang 4 aspek etik beserta dengan profesionalisme serta ethical dilemma yang akan saya jelaskan dalam beberapa menit ke depan. Next. Dari overview-nya terlebih dahulu, next. Aborsi ini dapat didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum usia 20 minggu gestasi atau janin akan lahir dengan berat kurang dari 500 gram menurut WHO. Di Indonesia itu sendiri yang kejadian aborsi mencapai 2,3 juta per tahunnya dengan prevalensi kelainan kongenital sekitar 59,3 per 1000 kelahiran hidup. Next. Dimulai dari aspek profesionalisme dan ethical dilemma terlebih dahulu. Ya. Terdapat perbedaan antara hak fetus dan hak ibu. Untuk hak fetus itu sendiri terdapat hak dari sanctity of life di mana status moral fetus, yakni hidup manusia tidak boleh diambil, tidak boleh direnggut nyawanya seperti begitu. Dalam hal ini termasuk dalam fetus itu sendiri, sedangkan dari hak ibu sendiri ada dua, yakni dari kualitas dari hidupnya itu sendiri. Jika misalnya fetus lahir dalam keadaan cacat bawaan ataupun kongenital, dapat diperkirakan kualitas hidupnya tentunya sangatlah rendah, serta nantinya akan mengakibatkan terjadinya beban, baik bagi keluarganya ataupun dalam skala besarnya ini memberikan beban terhadap negara. Sedangkan dari hak ibunya sebagai seorang wanita, bahwa dia ini memiliki hak untuk mengontrol dirinya sendiri, termasuk dalam kehamilannya. Selanjutnya, dari aspek profesionalisme, tentang perspektif dari aborsi yang diinduksi terdapat 4 perspektif, dimulai dari yang pertama perspektif medis, bahwa pengetahuan dan informasi medis ini harus mampu memperjelas status moral fetus itu sendiri sebagai manusia, sebagai makhluk Tuhan tentunya, di mana nantinya akan memperkuat pendapat bahwa aborsi ini merupakan tindakan yang aman bagi wanita dikarenakan ada kaitannya dengan aborsi yang dini ataupun lambat, serta nantinya terdapat kaitan antara aborsi dengan public health serta perspektif internasional. Sedangkan perspektif yang kedua tentunya dari perspektif etik, yakni dari hak janin yang memiliki berlawanan dengan hak ibu yang telah saya sebutkan sebelumnya, beserta dengan adanya prinsip konsep awal kehidupan berupa perbedaan antara pro-life dan pro-choice. Next. Lalu yang ketiga ini adalah perspektif dari legal ataupun aspek hukumnya itu sendiri diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, beserta dengan adanya yang terakhir ini adalah perspektif ataupun pandangan dari religi. Dalam hal ini adalah Islam. Dalam Islam itu sendiri aborsi ini dapat dilakukan atas dasar hajat kebermanfaatan tentunya berdasarkan dari fatwa MUI, yakni Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005. Jadi dalam Islam juga ada juga yang diperbolehkan seperti demikian. Selanjutnya tentang 4 aspek etik, dimulai dari otonomi terlebih dahulu dapat didefinisikan sebagai, ya lanjut, sebagai kewajiban untuk menghormati hak pasien, dalam hal ini adalah ibu, dalam menentukan nasibnya itu sendiri. Dapat kita tinjau dari 3 sudut pandang. Dari sudut pandang dokter, bahwa dia harus melakukan informed consent berdasarkan dari fakta dan aspek hukum. Yakni dokter ini dengan pengetahuan yang dimilikinya, dengan teknologi medis, tentunya dia itu harus mampu menemukan serta menjelaskan tentang temuan-temuan klinis pada kehamilan, pada fetus, beserta dengan perkembangan ini secara empirik dan dijelaskan tentunya kepada pasien, dalam hal ini hal ibu, dengan komunikasi yang efektif. Nah, caranya itu sendiri dengan melakukan konseling, baik yang pratindakan ataupun yang pasca tindakan sesuai dengan URI nomor 36 tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2014. Sedangkan dari aspek pasien, dalam hal ini adalah ibunya, ya tentunya otonomi itu sendiri berarti
pasien berhak memilih tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya. Nah, aborsi ini legal untuk dilakukan atas indikasi kedaruratan medis berdasarkan pasal 75 ayat 2 URI nomor 36 tahun 2009 serta PPRI nomor 61 tahun 2014. Serta wanita ini tentunya berhak untuk mengatur tubuhnya, dirinya itu sendiri, termasuk dari kehamilan yang dikandungnya. Sedangkan yang terakhir ini dilihat dari aspek fetusnya itu sendiri, next, bahwa fetus itu sendiri dia masih sangat berkembang, jadi sistem saraf ataupun sistem organ lainnya juga masih belum matur, sehingga tentunya fetus belum bisa berpikir, belum bisa mengambil keputusan sesuai dengan keinginannya, yang mendasari bahwa prinsip otonomi tidak dapat berlaku terhadap fetus. Nah, lampiran dari aspek legalitas ataupun hukum terkait dalam yang telah saya sebutkan tadi dapat dilihat dari slide berikut ini. Selanjutnya, silahkan. Selanjutnya saya akan membahas aspek beneficence. Prinsip beneficence pada etika kedokteran mengharuskan seorang dokter untuk selalu memberikan usaha terbaik yang menguntungkan setiap pasien. Segala intervensi dan penanganan yang diberikan oleh seorang dokter kepada pasiennya harus memiliki alasan yang mendatangkan kebaikan. Pada kasus aborsi, janin dapat dinilai sebagai pasien yang membutuhkan intervensi. Janin belum memiliki sistem saraf yang matur sehingga belum bisa berpikir dan berkeputusan berdasarkan keinginannya, sehingga prinsip autonomi tidak berlaku pada janin. Prinsip beneficence yang dapat diimplementasikan pada kasus aborsi janin dengan kecacatan adalah pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan, yaitu indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. Dan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan yang tertera sebagai berikut. Selanjutnya yaitu non-maleficence. Prinsip non-maleficence yaitu melarang tindakan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai primum non nocere atau do no harm. Prinsip ini berhubungan dengan ungkapan Hippocrates yang menyatakan, "Saya akan menggunakan terapi untuk membantu orang sakit berdasarkan kemampuan dan pendapat saya, tetapi saya tidak akan pernah menggunakannya untuk merugikan atau mencelakakan mereka." Prinsip non-maleficence sering menjadi pembahasan dalam bidang kedokteran, terutama kasus kontroversial terkait dengan kasus penyakit terminal, penyakit serius, dan luka serius. Prinsip ini memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri kehidupan. Pada dasarnya, prinsip non-maleficence memberikan peluang kepada pasien, walinya, dan para tenaga kesehatan untuk menerima atau menolak suatu tindakan atau terapi setelah menimbang manfaat dan hambatannya dalam situasi atau kondisi tertentu. Pada kasus aborsi yang dikarenakan adanya kecacatan pada janin, prinsip non-maleficence berlaku. Hal ini perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan pasien atau keluarga mengenai kecacatan janin yang dimiliki oleh pasien, mengenai kemungkinan-kemungkinan yang dapat membahayakan atau memperburuk keadaan pasien, baik jika aborsi dilakukan maupun tidak. Pada peraturan kesehatan internasional secara umum, khususnya di Indonesia, abortus dapat dipertahankan secara moral dan legal bila proses kehamilan terganggu oleh indikasi kedaruratan medis yang dapat mengancam nyawa sang ibu, fetus, ataupun keduanya, dan proses kehamilan yang tidak diinginkan oleh sebab pemerkosaan atau kecacatan janin. Selanjutnya yaitu aspek justice. Justice merupakan prinsip yang harus dimiliki setiap dokter, di mana prinsip ini memiliki artian bahwa dokter harus berlaku adil kepada semua pasien, tidak diskriminatif, tidak membawa stigmasi dan klasifikasi pasien. Perlakuan yang berbeda terhadap pasien hanya dapat dilakukan atas dasar kegawat daruratan. Pada kasus aborsi yang dilakukan atas dasar ada kecacatan janin, prinsip justice berlaku pada ibu pasien. Sebagai dokter yang menghargai hak pasien untuk mengabsorpsi janinnya dan mengalami kecacatan merupakan bagian dari prinsip justice sebagaimana yang sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 75 dan 76. Berikut saya lampirkan referensi tugas biotik.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.